Halo sob semuanya, selamat datang lagi di channel Nunui Zulhilmi. Sekarang Nunui akan mengajak kalian untuk welcome serunya sepak bola nasional. Oke, di konten serunya sepak bola nasional ini pasti kalian udah tahu karena baru kemarin malam Nunui live 2 jam lebih lah tentang pertandingan perdana Indonesia di Piala Asia 2024 melawan Irak. Oke sob, secara keseluruhan dibandingkan dengan ini di konten ini Nunu cuma mau menambahkan garis besarnya aja karena udah banyak poin-poin plusnya poin plus minusnya yang udah Nunu bahas kemarin di live Nunu, makanya saksikan juga live Nunu ya. Nunu sering banget live Indonesia tuh udah pasti, pertandingan Eropa juga ya. Nah, balik lagi ke konten secara garis besar timnas Indonesia kita mengalami perbaikan, mengalami pandangan enak ditonton ketika melawan Irak dibandingkan dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2024 kemarin. Di Piala Asia 2024 tentunya khususnya di babak pertama Indonesia bermain lebih dinamis, bermain lebih bagus, bermain lebih efektif, seringkali merepotkan beberapa kali dengan reaksi footballnya dia, counter cepat yang dilakukan oleh ada Pratama Arhan yang sekali-sekali membantu membuka ruang dan mengirimkan umpan silang, ada Yaakob Sayuri dan Asnawi. Yaakob Sayuri di babak pertama dan Asnawi sama-sama mendapatkan intercept ball yang berbahaya dan turut mengancam pertahanan Irak. Tetapi ya sebelum kita bahas golnya Irak semuanya, Nuni mau pertegas lagi kalau gol kita itu lahir dari teamwork, ketidakegoisan pemain, skill individu, insting keberanian, and passing yang bernilai tinggi, tentunya dengan ketenangan finishing. Oke, kalau di live Nuni juga udah bilang kalau Marcelino itu tidak mempunyai mental ketenangan, itu bola aja bisa aja bolanya melebar ke kiri gawang ataupun naik ke atas, tetapi dia berani mengambil risiko juga dengan bola yang tinggi sehingga merepotkan kiper. Dia mempunyai mental yang cukup bagus, jadi mental Nuni masukkan juga di kriteria gol timnas kita. Itu semuanya lahir berkat berkat kerjasama tim, berkat teamwork, dan sudah pasti berkat bekal masukan, berkat bekal yang diberikan oleh pelatih STY. Itu kalian nggak bisa pungkiri sob, oke? Tetapi Indonesia juga banyak yang harus dibenahi sebelum melawan Vietnam. Yang di konten-konten sebelumnya Nuni juga bilang lawan Vietnam harus bisa meraih 3 angka karena kita harus bisa di klasemen di atas Vietnam. Jadi ketika gol pertama itu kesalahan ketika pemain kita terlalu banyak mendribble bola, terlalu banyak megang bola, dan terlalu lama juga mengambil keputusan. Oke, memang tugasnya pemain seperti Marcelino adalah meng-create bola, melihat seluruh lapangan yang bisa dijadikan attacking, bisa dijadikan penyerangan. Jadi dia megang bola yang begitu lama, sementara kayak Yaakob Sayuri, terus Rafael Strike, kayak siapa dan lain-lainnya itu membuka ruang, dan Marcelino bisa memberikan passing berbahaya ataupun end passing yang bisa langsung dijadikan gol. Cuman momennya tuh ketika itu Marcelino tidak melihat kondisi sekitar, terlalu memaksakan, jadinya bolanya di intercept Marcelino atau siapa gitu yang megang bola, lupa kayaknya Marcelino. Nah, langsung di intercept dan bolanya langsung diserahkan ke yang sebelum melakukan true pass berbahaya ke pemain nomor 10 Irak.
Dan di situ ada siapa ya? Ada siapa yang pemain Wolverhampton, dia pengen memblok bola dengan sliding tackle, bolanya kena sedikit tetapi malah kena pantulannya itu malah memberikan keuntungan bagi yang pemain nomor 10, dan Elkan Bagot sempat mau mengintercept namun bola pentalannya lagi ke arahnya pemain nomor 10 itu, dan ya gue seperti di live yang gue bilang Jordi Amat untuk apa namanya duel-duel untuk apa namanya membangun serangan oke, dan lain-lainnya, tetapi tidak mempunyai kecepatan, dan akhirnya ya gawangnya juga udah kosong. Jordi Amat juga posisinya agak jauh, nggak bisa disalahkan Jordi Amat. Jordi Amat posisinya sebelah kiri gini, dia melintas dengan gampangnya udah kosong setelah Elkan Bagot gagal mengintercept bola dengan rapi, dengan bersih. Bolanya diambil lagi oleh kena kaki nomor 10 dan tinggal berhadapan dengan Erdogan Duari. Ya easy goal ya kalau itu finishingnya oke. Di gol kedua gue udah sampaikan. Gol kedua itu apa namanya di live gue juga sampaikan, gol kedua Irak itu murni itu adalah offset. Kalau untuk apa namanya secara skema penerapan gol setelah offsetnya tidak ada yang bisa disalahkan. Asnawi patah, Asnawi jatuh ketika di keeping ball sekali, tetapi itu sebelum proses itu terjadi, sebelum bola dipindahkan ke sisinya Asnawi, sisinya sebelah kanan pertahanan Indonesia, ada penyerangan Irak yang seharusnya wasit bisa menit fluid, itu benar-benar offset, itu jelas banget. Ini pemain Irak yang memberikan passing, ini pemain bertahan kita garis dengan garis lainnya, pemain Iraknya di depan sininya gitu. Bola jelas banget bola diberikan dalam posisi yang dia udah jauh banget melebar jaraknya, dan ya PSSI kan mengajukan apa namanya mengajukan komplain, mengajukan penuntutan atas golnya yang terjadi gol Irak di kedua itu sah-sah aja, tetapi kemungkinan dia pertandingan nggak bisa diganggu gugat, sepertinya nggak ada pertandingan ulang lagi, walaupun ya keputusan persentase itu kecil. Oke. Di gol ketiganya Irak murni jelas Rizky Ridho duel juga, cuma Rizky Ridho kalah body balance, keseimbangannya pas mendarat juga pas berbenturan di bolanya di heading sama pemain Irak dan bolanya tertahan badan dia mendaratnya juga nggak sempurna dan bolanya jatuh di depan mata pemain Irak, ya gol ya, kurang lebih seperti itu garis besarnya. Sisanya kalian nonton live-nya Nunuy. Untuk apa namanya untuk di pressing Indonesia jauh lebih tenang untuk keluar, walaupun sesekali melakukan kesalahan ya bisa dibenahi, tapi tidak parah seperti di kualifikasi Piala Dunia ataupun di apa namanya di 3 uji coba 2 khususnya yang melawan apa tuh yang 2 sebelum Iran. Nah di uji coba itu lebih bagus, lebih baik dalam keluar dari pressing, dari tekanan pressing, tapi masih banyak kesalahan passing yang akhirnya bisa merepotkan pertahanan Indonesia sendiri. Oke, selamat berbenah STY, semangat pahlawan-pahlawan di Piala Asia 2024 dan semangat terus. Oke, kita dukung, oke sob, apapun hasilnya yang terjadi.